Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidin Ali dan kedua teman saya Nurul Muammaroh dan Suci Septiani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil bacaan paper kami, yaitu paper penelitian COVID-19 untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah pengolahan citra dasar. Yang pertama, ada 15 paper yang sudah kami baca. Yang pertama, paper yang kami baca akan saya presentasikan, yaitu paper yang pertama berjudul COVID Segnet Diagnosis of COVID-19 Cases on Radiological Image Using MaxR CNN. Papernya diterbitkan pada tahun 2021. Ini link papernya ya. Saya pakainya di IEE Export. Dari paper tersebut saya menemukan masalahnya, yaitu temuan radiologi terbaru menunjukkan bahwa distribusi yang berbeda dari opasitas kaca tanah atau GGO yang ditemukan pada bagian paru-paru tertentu dapat menentukan status infeksi di antara pasien. Sebagai perlengkap RT-PCR, komputer tomografi dapat digunakan untuk mendiagnosis COVID-19. Metode yang digunakan yaitu, dalam penelitian ini penulis menggambarkan pendekatan MaxR-CNN, yaitu jaringan saraf konvolusi berbasis wilayah, untuk mendeteksi keseluruhan kaca dasar atau GGO di dada CT gambar orang yang terinfeksi. Pembahasannya yaitu, kekeruhan kaca dasar yang ditemukan pada gambar CT di dada dapat diidentifikasi dengan jelas. Contoh segmentasi yang dilakukan oleh MaxR-CNN memiliki menutupi GGO yang ada pada gambar dengan sempurna. Jadi, hanya melihat gambar output, seseorang praktisi medis dapat sepenuhnya yakin bahwa pasien menderita virus. Jadi, penulis telah menyimpulkan bahwa MaxR-CNN dapat secara signifikan meningkatkan akurasi segmentasi gambar. Kesimpulan dari papernya adalah penulis telah mengusulkan COVID Segnet atau pendekatan berbasis RCNN untuk deteksi kekeruhan kaca dasar di gambar CT pada dada orang yang terinfeksi. Munculnya GGO dan satu lesi menandakan bahwa penyakit ini masih tahap primitif. Pendekatan otomatis dapat melakukan klasifikasi dan segmentasi instan tanpa intervensi manual dengan akurasi 98,25%. Paper kedua yang saya baca yaitu Unimproved Marine Predator Algorithm with Fuzzy Entropy for Multilevel Thresholding, Real World Example of COVID-19 CT Image Segmentation. Ini tahun publikasinya 8 Juli 2020. Ini linknya dari IEE Export. Masalah dalam paper ini adalah, dalam beberapa tahun terakhir kawanan metode intelijen telah dimanfaatkan di MLT yang dianggap sebagai masalah NP keras. Salah satu dari kelemahan utama dari metode SI adalah ketika mencari solusi optimal, dan beberapa mungkin terjebak dalam optimal lokal. Ini karena selama menjalankan metode SI mereka membuat urutan acak di antara yang berbeda operator. Metode yang digunakan yaitu mengusulkan pendekatan berbasis SI hybrid yang menggabungkan fitur dari dua metode SI, algoritma predator laut MPA dan optimasi ngenget
atau MFO. Pendekatan yang diusulkan disebut MPA-MFO, di mana MFO digunakan sebagai metode pencarian lokal untuk KKL untuk menghindari perangkap di lokal optimal, dan MPA-MFO diusulkan sebagai pendekatan MLT untuk segmentasi gambar yang menunjukkan hasil yang sangat baik kinerja di semua percobaan. Pembahasannya, untuk menguji MPA-MFO, dua percobaan dilakukan. Yang pertama adalah mengelompokkan 10 gambar skala abu-abu alami. Eksperimen kedua menguji MPA-MFO untuk aplikasi dunia nyata seperti gambar CT COVID-19. Oleh karena itu, 13 gambar CT digunakan untuk menguji kinerja MPA-MFO. Selanjutnya, perbandingan eksklusif dengan beberapa metode SI telah dilakukan dan dilaksanakan untuk mengkaji kualitas dan kinerja PMA-FO. Kesimpulan, secara keseluruhan MPA-MFO yang diusulkan menilai kinerja yang tinggi. Oleh karena itu, kedepannya dapat ditingkatkan dan diterapkan menjadi dalam berbagai aplikasi pengoptimalan, seperti waktu ramalan seri, pengelompokan data, komputasi awan, mesin penjadwalan pekerjaan, dan lain-lain. Juga untuk gambar CT COVID-19 segmentasi. Ada beberapa algoritma yang dapat dipertimbangkan dalam pekerjaan di masa depan, seperti meningkatkan MPA-MFO sebagai metode segmentasi citra multi-objektif menggunakan recent teknik MH baru seperti algoritma optimasi Henry Gas dan algoritma cetakan slime. Selanjutnya, paper yang ketiga yang saya baca berjudul Diagnosis of Coronavirus Disease atau COVID-19 from Chest X-ray Image Using Modifier Exceptionet. Tahun diterbitkannya 2020. Masalahnya yaitu sebuah varian coronavirus bernama Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 diidentifikasi baru-baru ini. Virus ini menyebabkan pneumonia dengan etiologi yang tidak diketahui dan dinamakan sebagai Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Penyakit ini baru dan karenanya tidak ada obat untuk menyembuhkan pasien yang terinfeksi. Metode otomatis digunakan untuk mendiagnosis COVID-19 dari gambar sinar X diusulkan. Model yang diusulkan didasarkan pada Exceptionet yang menggunakan konklusi yang dapat dipisahkan secara mendalam. Pembahasannya, dalam metode yang diusulkan, kami telah melatih model kedalaman 41 lapisan yang arsitekturnya terinspirasi dari arsitektur Exceptionet. Model yang diusulkan terdiri dari 6 lapisan konklusi pada bagian atas dan 12 ke dalam. Lapisan konklusi yang dapat dipisahkan di tengah. Pada akhirnya, sepenuhnya lapisan padat terhubung tanpa pengulangan blok konklusi bangun. Hasil yang diperoleh dibandingkan dengan empat metode yang ada, metrik yang berbeda seperti akurasi, presisi, sensitivitas, spesifitas, F1 score adalah dihitung. Metode yang diusulkan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding metode lainnya. Akurasi yang diperoleh untuk metode yang diusulkan adalah 95,80% dengan presisi 96,16%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode Exceptionet yang dimodifikasi dapat digunakan untuk deteksi virus
virus corona dari gambar ronsen dada. Selanjutnya, paper keempat yaitu Detection of COVID-19 from CT Image by the Novel Net 5 CNN Architecture. Tahun penelitian yaitu pada 19 sampai 21 Desember 2020. Masalahnya yaitu COVID-19 adalah penyakit menular yang terutama menyerang paru-paru dan menyebabkan kematian pada stadium yang parah. Juga mengubah CT scan paru-paru pasien yang terkena. Untuk memperkenalkan teknik identifikasi COVID-19 yang lebih nyaman selama pandemi ini. Metode yang digunakan yaitu menerapkan saraf konklusi sederhana, model berbasis jaringan atau CNN dengan menggunakan gambar CT paru-paru. Dan akhirnya kami telah menggunakan arsitektur CNN Net 5 untuk ini. Pembahasan penelitian. Untuk tujuan pelatihan dan pengujian, kami telah memperoleh kumpulan data yang berisi 349 bingkai CT paru-paru COVID-19 dan 397 nomor dari frame CT non-COVID-19. Kami telah memperkenalkan data teknik augmentasi dan mendapatkan 1744 CT frame COVID-19 dan 1588 CT frame pasien non-COVID-19. Di antara mereka, kami telah menggunakan 80% kerangka CT paru-paru untuk tujuan pelatihan dan 20% frame untuk tujuan pengujian. Jumlah total yang bisa dilatih parameter arsitektur CNN Linet 5 kami adalah 82.146. Kesimpulannya yaitu, setelah menyelesaikan seluruh proses, kami mendapat akurasi 86,6%, F1 score 87%, presisi 85%, dan recall 89%, dan area di bawah kurva ROC 086 untuk mendeteksi COVID-19. Paper yang kelima yaitu DeepNet Model for Detection of COVID-19 using radiograph based on ROC analysis. Penelitian tahun 2020, ini linknya dari Google Scholar ya. Masalahnya yaitu jumlah alat tes yang tersedia untuk deteksi COVID-19 masih terbatas meskipun kasus terus meningkat setiap harinya. Penerapan sistem deteksi otomatis sangat penting untuk diagnosis dan pencegahan penyebaran COVID-19. Metode yang digunakan yaitu radiografi ronsen dada digunakan untuk mendeteksi virus corona menggunakan 3 model konklusi syaraf yang signifikan yaitu jaringan Inception ResNet V2, Inception V3, and ResNet 15. Di antara sistem yang ada, kinerja tertinggi dan akurasi klasifikasi disediakan oleh model ResNet 50. Kecepatan pelatihan ResNet 50 juga lebih cepat jika dibanding dengan model lainnya, karena jumlah terbatas data pelatihan yang digunakan dalam skenario ini. Nilai awal kurang dari 75% meskipun nilai awal yang diberikan umumnya tinggi oleh model yang telah dilatih sebelumnya. Hilangnya pelatihan Inception ResNet V2, Inception V3, dan ResNet 50 juga dibandingkan dengan analisis angka kerugian dengan peningkatan jumlah tahap pelatihan masing-masing dari ketiganya model pra-terlatih. Nilai kerugian menurun. Penurunan ini muncul lebih cepat dalam model ResNet 50 dan mencapai 0 berdasarkan hasil percobaan. Kesimpulan, 3 model CNN dibandingkan yaitu Inception, ResNet V2, Inception V3, dan ResNet 50 yang mana ResNet 50 menyediakan kinerja tertinggi dan akurasi sekitar 98%. Masalah ketidakseimbangan kelas diatasi dengan
menggunakan modifikasi kehilangan fungsi dan beberapa lapisan konvolusi dan kapsul dalam kerangka yang diusulkan, karena ditingkatkan kinerja pengambilan keputusan bagi dokter dan mereka yang berpraktik klinik akan lebih mudah dalam implementasi dalam sistem ini. Area di bawah kurva spesifitas dan akurasi model dapat lebih diperkuat dengan pra-pelatihan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Nurul Muamaroh. Paper dengan judul A Deep Learning Algorithm Using CT Image to Screen for Coronavirus Disease COVID-19 dipublikasi pada 26 Januari 2021. Masalah penelitian adalah untuk mengendalikan penyebaran penyakit akibat virus COVID-19. Pengujian laboratorium patogen biasanya menjadi standar yang terbaik, tetapi banyak menanggung beban negatif dari kepalsuan yang signifikan. Menambah kebutuhan mendesak dari metode diagnostik alternatif untuk memerangi penyakit atau penyebaran virus. Kemudian untuk metode penelitian, mengumpulkan sampel gambar CT dari kasus COVID-19 yang dikonfirmasi patogen bersama dengan yang sebelumnya didiagnosis dengan pneumonia virus yang khas. Lalu kemudian memodifikasi model pembelajaran transfer awal untuk menetapkan algoritma, diikuti oleh internal dan validasi eksternal. Untuk pembahasan, penelitian ini mengevaluasi kinerja diagnostik algoritma deep learning menggunakan gambar CT untuk menyaring COVID-19 selama musim influenza. Untuk menguji hipotesis ini, peneliti secara retrospektif mendaftarkan 1065 gambar CT dari kasus COVID-19 yang dikonfirmasi patogen bersama dengan diagnosis sebelumnya pneumonia virus yang khas. Hasil menunjukkan bukti prinsip menggunakan metode pembelajaran mendalam untuk mengekstrak fitur grafis radiologis untuk diagnostik COVID-19. Berdasarkan perubahan radiografi COVID-19 pada gambar CT, penelitian ini berhipotesis bahwa kecerdasan buatan artificial metode mungkin dapat mengekstrak fitur grafis spesifik COVID-19 dan memberikan diagnosis klinis sebelum uji patogen, sehingga dapat menghemat waktu kritis untuk pengendalian penyakit. Selanjutnya, judul penelitian Deep COVID XR, an artificial intelligence algorithm to detect COVID-19 on chest radiograph trained and test on a large US clinical dataset, dipublikasi pada tahun 2021. Masalah penelitian, ada temuan karakteristik penyakit coronavirus atau COVID-19 pada gambar dada. Kecerdasan buatan algoritma untuk mendeteksi COVID-19 pada radiografi dada mungkin akan berguna untuk triage atau pengendalian infeksi dalam pengaturan rumah sakit. Tetapi laporan sebelumnya dibatasi oleh kumpulan data yang kecil, kualitas data yang buruk, atau masalah keduanya. Kemudian untuk metode penelitiannya, algoritma dilatih dan divalidasi pada 14.788 gambar dari situs di seluruh Northwestern Memorial Healthcare System. Sistem kemudian diuji pada 2.214 gambar. Kinerja algoritma dibandingkan dengan interpretasi dari 5 ahli radiologi toraks berpengalaman di Experience 13. Gambar uji
acak menggunakan uji MC-NEMAR untuk sensitivitas dan spesifitas dan uji DeLong untuk area di bawah penerima kurva karakteristik operasi. Deep COVID ini untuk pembahasan. Deep COVID XR adalah pembelajaran artifisial yang mendalam dari algoritma kecerdasan yang mendeteksi penyakit coronavirus pada foto rongsen dada. Algoritma dilatih dan diuji di Amerika Serikat. Kumpulan data klinis dengan kinerja yang mirip dengan interpretasi konsensus dari ahli radiologi toraks yang berpengalaman. Kami merasa bahwa algoritma ini memiliki potensi untuk menguntungkan sistem perawatan kesehatan dalam mengurangi paparan yang tidak perlu terhadap virus dengan berfungsi sebagai alat otomatis untuk menandai pasien dengan cepat. Temuan pencitraan dada sehingga untuk isolasi dan pengujian lebih lanjut. Kesimpulannya, Deep COVID XR adalah merupakan algoritma kecerdasan buatan yang mendeteksi penyakit coronavirus atau COVID-19 pada radiografi dada dengan sebuah kinerja serupa dengan kinerja ahli radiologi toraks yang berpengalaman dalam konsensus. Kemudian paper dengan judul COVID-19 Image Classification Using Deep Features and Fractional Order Marine Predators Algorithm dipublikasi pada tahun 2020. Masalah penelitian untuk mendiagnosis COVID-19 RT-PCR atau reaksi berantai polimerase waktu nyata adalah diagnostik standar tes, tetapi dapat dianggap sebagai tes yang memakan waktu. Selain itu, juga menderita diagnosis negatif palsu. Namun menggunakan pencitraan medis, CT dada, dan pemindaian sinar X dapat memainkan peran penting dalam mendiagnosis COVID-19. Jadi untuk masalah penelitian ini untuk menentukan bagaimana menemukan metode untuk mendiagnosis COVID secara lebih cepat. Metode penelitian dengan mengusulkan pendekatan klasifikasi hibrida yang ditingkatkan untuk gambar COVID-19 dengan menggabungkan kekuatan CNN atau menggunakan arsitektur yang kuat yang disebut inception untuk mengekstrak fitur dan algoritma pemilihan fitur berbasis gerombolan atau algoritma predator laut untuk memilih yang paling relevan. Kombinasi urutan pecahan dan algoritma predator atau FOMPA dipertimbangkan. Integrasi antara alat yang kuat dalam matematika bernama kalkulus order fractional FO. Pendekatan yang diusulkan dievaluasi pada dua set data sinar X COVID-19 publik yang mencapai kinerja keduanya dan pengurangan kompleksitas komputasi. Pembahasan teknik analisis citra komputasi memainkan peran penting dalam pengobatan dan diagnosis penyakit. Mempertimbangkan penyebaran COVID-19 saat ini, teknik ini dipercaya dapat diterapkan sebagai bantuan komputer alat untuk mendiagnosis virus. Makalah ini mengusulkan pendekatan klasifikasi hibrida COVID-19. Ini didasarkan pada penggunaan jaringan saraf konvolusi
dalam Inception untuk mengekstraksi fitur dari COVID-19. Kemudian menyaring fitur dan dihasilkan menggunakan marine predator algorithm. Ditingkatkan dengan kalkulus order pecahan MFO. Kemudian untuk kesimpulannya, hasil tes menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan menunjukkan kinerja yang lebih baik dan akurasi klasifikasi dan jumlah ekstraksi fitur yang secara positif mempengaruhi konsumsi sumber daya, efisiensi penyimpanan. Hasil terbaik dicapai dibandingkan dengan arsitektur CNN lainnya dan semua karya yang diterbitkan dalam kumpulan data yang sama. Menurut hasil dari model yang diusulkan yang menggabungkan CNN sebagai ekstraktor fitur dan FOMPA sebagai pemilih fitur dapat berguna dan mungkin berhasil diterapkan dalam tugas klasifikasi gambar lainnya. Penelitian berikutnya berjudul Early Diagnosis of COVID-19 Affected Patients Based on X-ray and Compute Tomography Image Using Deep Learning Algorithm. Dipublikasi pada tahun 2020. Masalah penelitian, kondisi pandemi semakin kritis karena penyebaran yang sangat cepat dan juga kurangnya vaksin yang tersedia untuk mengendalikan serangan virus COVID. Pemindaian gambar sinar X dan compute tomografi atau CT adalah salah satu yang paling menggembirakan karena dirasa dapat membantu dalam menemukan dan memberikan diagnosis dini penyakit dan memberikan cepat atau hasil yang tepat. Kemudian untuk metode penelitian menggunakan jaringan saraf konvolusi CNN, metode klasifikasi biner berdasarkan pneumonia pada versi FGG19, Inception V2 dan Decision Tree model pada dataset gambar X-ray dan CT scan. Pada langkah selanjutnya, melalui pemrosesan gambar atau noise pengulangan dengan menerapkan kernel deteksi fitur untuk membuat peta fitur. Untuk pembahasannya, FGG16 dianggap sebagai salah satu arsitektur CNN terbaik sampai saat ini. Inception V2 jaringan awal maju dan kompleks, mengalami banyak perubahan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi. Decision Tree adalah algoritma yang menggunakan struktur atau model keputusan seperti pohon dan kemungkinan konsekuensinya termasuk biaya sumber dan utilitas. Melalui pemrosesan gambar atau pengurangan noise dengan menerapkan kernel deteksi fitur untuk membuat peta fitur kemudian digabungkan bersama untuk membuat peta fitur vektor. Ini berisi gambar dengan kebisingan berkurang. Peta fitur vektor ini kemudian dimasukkan ke VGG16, Inception V2 dan Decision Tree untuk dilakukan operasi klasifikasi. Di lapisan terakhir, lapisan keluaran hasil ditemukan dalam bentuk COVID-19, normal, dan juga radang paru-paru. Kesimpulannya, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa versi yang disempurnakan FGG19, Inception V2, dan model Decision Tree atau pohon keputusan menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan dengan tingkat peningkatan akurasi pelatihan dan validasi 91%, selain Inception V2 78% dan Decision Tree 60% model. Penelitian selanjutnya berjudul Firefly Algorithm Supported Scheme to Detect COVID-19 Lesion in Lung CT Scan
image using Shannon et al. And Mark IV random field. Dipublikasi pada 14 April tahun 2020. Masalah penelitian pneumonia yang disebabkan oleh COVID-19 atau virus adalah salah satu ancaman global dan sejumlah prosedur deteksi pengobatan disarankan oleh para peneliti untuk mengatasi COVID-19. Pekerjaan yang diusulkan bertujuan untuk menyarankan skema pemrosesan gambar otomatis untuk mengekstrak lesi COVID-19 dari gambar CT scan paru-paru yang direkam dari pasien. Untuk metode penelitian dalam skema metode menerapkan beberapa hal, diantaranya prosedur pra-pemrosesan gambar untuk meningkatkan lesi COVID-19, kemudian pasca pemrosesan gambar untuk mengekstraksi lesi, dan eksekusi analisis relatif antara segmen lesi yang diekstraksi dan ground truth image atau GTI. Untuk pembahasannya, penelitian ini mengimplementasikan Firefly algorithm dan Shannon entropy berbasis multi-ambang batas untuk meningkatkan lesi pneumonia dan menerapkan Mark IV random field segmentasi untuk mengekstrak lesi dengan akurasi yang lebih baik. Metode yang diusulkan diuji dan divalidasi menggunakan kelas CTI COVID-19 yang diperoleh dari kumpulan data gambar yang ada, dan hasil eksperimen dinilai untuk mengotentikasi signifikasi klinis dari skema yang diusulkan. Kesimpulannya, hasil yang dicapai dengan tingkat klinis CTI juga menawarkan segmentasi yang lebih baik dari lesi COVID-19. Hasil eksperimen yang diperoleh dari studi mengkonfirmasi keunggulan skema yang diusulkan, dan di masa depan skema ini dapat digunakan untuk memeriksa CTI paru yang diperoleh secara klinis dari pasien COVID-19. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Suci Septiani. Nomor 11. Judul penelitian: Deep Learning and Medical Image Processing for Coronavirus COVID-19 Pandemic, a Survey. Tahun penelitian 5 November 2020. Berikut adalah link papernya. Masalah penelitian: di bidang kesehatan, pembelajaran mendalam telah diterapkan di banyak aplikasi, misalnya deteksi retinopati, diabetik, klasifikasi nodul paru, lokalisasi janin, dan diagnosis tiroid. Banyak sumber gambar medis, misalnya SNRX, CT, and MRI, menjadikan pembelajaran mendalam sebagai teknik yang hebat untuk memerangi wabah COVID-19. Masalah penelitian: pertama adalah fokus untuk meringkas karya penelitian mutakhir yang terkait dengan aplikasi pembelajaran mendalam untuk pemrosesan citra medis COVID-19. Kemudian, memberikan ikhtisar tentang pembelajaran mendalam dan aplikasinya untuk perawatan kesehatan yang ditemukan dalam dekade terakhir. Selanjutnya, 3 use case di Cina, Korea, dan Kanada juga dihadirkan untuk menampilkan aplikasi deep learning untuk pemrosesan citra medis COVID-19. Pembahasan penelitian: ML dan kecerdasan buatan atau AI adalah teknik yang berpotensi memungkinkan pengembalian keputusan yang dipercepat dan meningkatkan hasil berpusat pada pasien. Penggunaan model AI dan ML dapat digabungkan dengan gambar radiologi yang mengarah pada deteksi penyakit yang lebih akurat dan memastikan ketersediaan pengobatan lebih awal. Efektivitas algoritma ML tergantung pada jenis fitur yang diekstraksi dan representasi data. Dalam domain medis, deep learning untuk pemrosesan citra digunakan di berbagai departemen seperti oftalmologi, neurologi, psikoterapi, deteksi kanker, dan kardiologi. Kesimpulan dari penelitian adalah
Di antara solusi untuk memerangi pandemi COVID-19, DL telah dianggap sebagai teknik hebat untuk memberikan solusi cerdas. Termotivasi oleh banyak aplikasi DL untuk pemrosesan citra medis dalam dekade terakhir, penulis telah memberikan ringkasan upaya terbaru tentang wabah COVID-19. Untuk kota yang cerdas dan sehat, DL telah digunakan untuk mencapai berbagai solusi untuk gangguan COVID-19, termasuk prediksi wabah, pelacakan penyebaran virus, diagnosis dan pengobatan, penemuan vaksin, dan penelitian obat. Penelitian ke-12. Judul penelitian, sensitivitas pemeriksaan CT scan pada pasien dengan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Tahun penelitian 2021. Berikut adalah link paper penelitiannya. Masalah penelitian, SARS-CoV-2 baru teridentifikasi pada awal tahun 2020. Untuk prosedur diagnostik saat ini, RT-PCR dianggap sebagai standar baku emas dalam deteksi COVID-19. Metode penelitian. Jenis penelitian ialah literatur review dengan pencarian data menggunakan 3 database, yaitu PubMed, ClinicalKey, dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan yaitu sensitivity and CT scan and COVID-19. Pembahasan penelitian. Berdasarkan hasil kajian literatur penelitian yang telah dijelaskan, didapatkan bahwa pemeriksaan CT scan toraks pada COVID-19 memiliki sensitivitas yang baik dan bahkan pada beberapa penelitian, presentase nilai sensitivitas mencapai nilai 98-100%. Hal ini bisa menjadi tolak ukur bahwa pemeriksaan CT scan bisa dijadikan salah satu metode dalam menilai kondisi seorang yang telah terinfeksi COVID-19. Pada perbandingan dengan pemeriksaan RT-PCR, didapatkan hasil yang cukup baik untuk pemeriksaan CT scan. Pemeriksaan CT scan memiliki nilai sensitivitas yang cukup tinggi pada COVID-19 dan lebih baik dibandingkan RT-PCR adalah kesimpulan dari penelitian tersebut. Lalu penelitian ke-13. Judul penelitian, Compute Tomography Image Processing Analysis in COVID-19 Patient Follow-up Assessment. Tahun penelitian 29 April 2021. Berikut adalah link papernya. Masalah penelitian, gambar tomografi komputer atau CT dada pasien yang terinfeksi COVID-19 dapat menawarkan diagnosis dini dan pemantauan perakiraan yang efisien dengan biaya rendah. Metode penelitian. Untuk mengidentifikasi parenkim paru, penulis menggambarkan setiap klaster superpiksel sesuai dengan posisinya, intensitas abu-abu, tekstur orde kedua, dan fitur-fitur saliency konteks saliency untuk diklasifikasikan oleh Tree Random Forest atau TRF. Kedua, dengan menerapkan segmentasi DAS ke klaster main-shift, hanya zona yang diidentifikasi segmentasi parenkim paru yang menunjukkan GGO dan PI berdasarkan deskripsi dari setiap klaster DAS posisinya. Intensitas abu-abu, gradient entropi, tekstur orde kedua, posisi Euclidean, keperbatasan wilayah zona P, dan fitur saliency global setelah menggunakan TRF. Pembahasan penelitian. Mereka membangun COVID CT yang tersedia untuk umum berisi 349 gambar CT dari pasien yang positif COVID-19. Gambar tidak diambil dalam kondisi yang sama dan oleh karena itu resolusinya berbeda.
dan gambar telah diproses sebelumnya. Pada penelitian ini, MATLAB digunakan untuk memproses semua citra, seperti melakukan pre-processing citra, segmentasi, dan ekstraksi diri. Berdasarkan studi ini dapat dikonfirmasi sampai batas tertentu bahwa pendekatan penulis valid berdasarkan hasil klasifikasi TRF. Identifikasi GGO-PI menunjukkan presisi 96% dan daya ingat 96% pada validasi silang ganda dibandingkan dengan studi mutakhir serupa lainnya. Jika analisis dilakukan pada CT scan dada pasien tanpa COVID-19, diperoleh representasi yang lebih baik dengan presisi 96,4% dan daya ingat 97%. Kesimpulan dari penelitian adalah hasil klasifikasi penulis untuk identifikasi parenkim paru pada gambar CT dengan COVID-19 memiliki presisi lebih dari 92% dan daya ingat lebih dari 92% pada validasi silang ganda. Untuk GGO identifikasi PI menunjukkan presisi 96% dan recall 96% pada validasi silang ganda. Penelitian ke-14. Judul penelitian: COVID-19 CT Image Synthesis with a Conditional Generative Adversarial Network. Tahun penelitian Februari 2021. Berikut adalah link papernya. Masalah penelitian: penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah pandemi global berkelanjutan yang telah menyebar dengan sangat cepat sejak Desember 2019. Real-time reverse transcription polymerase chain reaction atau RCT-PCR dan chest computed tomography atau CT, keduanya memainkan peran penting dalam diagnosis COVID-19. Masalah penelitian: menggunakan metode deep learning based computer vision untuk digunakan dalam aplikasi. Metode penelitian menggunakan metode deep learning based computer vision untuk digunakan dalam aplikasi pencitraan medis termasuk sinar X, magnet pencitraan resonansi, dan pencitraan CT. Pembahasan penelitian. Dalam makalah ini, penulis membandingkan beberapa metode dan mengusulkan CT COVID-19 berbasis SIGAN, metode image synthesis yang dapat menghasilkan gambar CT yang realistis, yang mencakup dua jenis infeksi utama, ground glass opacity dan konsolidasi. Metode yang diusulkan mengambil semantik peta segmentasi dari gambar CT paru yang sesuai dan struktur SIGAN mempelajari karakteristik dan informasi dari gambar CT-nya. Generator global lokal dan multi-resolusi diskriminator digunakan untuk secara efektif menyeimbangkan informasi global dengan detail lokal pada gambar CT. Kesimpulan dari penelitian adalah hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode yang diusulkan mengungguli metode sintesis gambar canggih lainnya dengan menghasilkan gambar CT COVID-19 dan menunjukkan hasil yang menjanjikan untuk berbagai pembelajaran deep learning, termasuk semantik, segmentasi, dan klasifikasi. Lalu selanjutnya adalah penelitian ke-15 dengan judul penelitian Computer Vision Implementation for Detection and Counting the Number of Humans. Tahun penelitian 21 Maret 2021. Berikut adalah link papernya. Masalah penelitian: pembatasan kapasitas pengunjung pada suatu tempat sangat diperlukan pada situasi dan kondisi saat ini. Hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya kerumunan orang di suatu tempat. Karena diketahui bersama sesuai protokol kesehatan dari pemerintah, tiap orang harus melakukan pembatasan sosial. Untuk itu perlu diketahui jumlah orang yang masuk dan keluar dari suatu bangunan, sehingga dapat diketahui apakah kapasitas pengunjung telah mencapai jumlah maksimal atau belum. Dengan metode penelitian menggunakan algoritma dari deep learning yaitu MobileNet, Strip SSD, dan Centroid Tracking untuk melakukan deteksi dan penghitungan objek.
Dalam pengimplementasian sistem perhitungan ini digunakan dua metode, yaitu object detection dan object tracking. Untuk pendeteksian, algoritma yang digunakan adalah MobileNet SSD atau Single Shot Multibox Detectors. Sedangkan untuk proses tracking digunakan algoritma Centroid Tracking. Alasan digunakan kedua metode ini dikarenakan objek detektor tidak memungkinkan untuk membaca setiap frame dari input video dengan mempertahankan kinerja waktu secara real time. Maka dari itu, diperlukan algoritma sebagai perantara untuk dapat menerima lokasi bounding box dari setiap objek, melacaknya, dan kemudian secara otomatis memperbarui sendiri saat objek bergerak di dalam frame dari input video. Dengan menggabungkan kedua metode ini, yaitu object detection dan tracking, maka objek akan lebih cepat terdeteksi. Tingkat akurasi dari tiap pengujian ini dipengaruhi oleh parameter-parameter yang ada di dalam setiap video, yaitu intensitas cahaya, jarak objek terhadap kamera, dan sudut kamera dalam pengambilan video rekaman. Tetapi selain tiga parameter tersebut, terdapat juga faktor lain yang menyebabkan perbedaan dari tingkat akurasi yang dihasilkan. Di antaranya adalah kecepatan bergeraknya objek manusia di dalam frame video dan adanya objek lain yang menyerupai bentuk manusia. Kesimpulan dari penelitian ke-15 ini adalah berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi yang telah dilakukan pada kelima video uji coba, sistem yang dibangun berhasil menghasilkan suatu data yang berisi jumlah manusia yang terdeteksi dengan tingkat akurasi tinggi pada pendeteksian dan penghitungan objek manusia sebesar 93,75%. Demikian ke-15 paper yang telah kami baca. Dari ke-15 paper ini, menurut kami, paper nomor 15 merupakan paper yang memiliki manfaat yang paling dibutuhkan saat ini. Masalah penelitian ini sangat relate dengan keadaan kita sekitar, yaitu dibukanya tempat wisata ataupun tempat makan, sehingga butuh adanya sebuah monitoring berapa jumlah yang masuk, orang yang datang, dan berapa jumlah orang yang keluar, agar protokol kesehatan tetap bisa dilaksanakan, yaitu menjaga jarak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.